Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bayi Channel. Oke, semuanya saudaraku senusantara, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Oke Lur, kembali ke topiknya sekarang, dimana alam ini semakin Lur, semakin mendekati tanda-tanda besar akhir zaman, semakin mendekati Lur, semakin itu loh, makin lama ini semakin. Tahun 2025 ini, tahun ini semakin kuat Lur, semakin kuat mendekati akhir zaman ini, ya kan. Tanda-tanda adalah kemunculan Dajjal dan keluarnya munculnya juga Imam Mahdi. Ini semakin kuat Lur. Hari ini yang saya rasakan, saya bikin video ini semakin kencang. Maksudnya itu semakin kencang, semakin keras, seperti itu. Makin kencang Lur, semakin kuat lah. Tanda-tanda itu semakin kuat, tanda-tanda itu Lur. Jadi ya istilahnya hanya satu, menunggu waktu saja itu. Hanya menunggu waktu, tinggal menunggu waktu kejadian tanda-tanda ini itu loh. Tanda-tanda alam ini Lur, seperti itu. Tinggal menunggu waktu, karena ini juga semakin kuat gitu loh, kemunculan Dajjal. Bahkan saya rasakan, ya kan, saya rasakan memang Dajjal itu dirantai, ya kan, nggak bisa keluar, dirantai di dalam sebuah goa. Itu ada hadisnya Lur, entah hadisnya siapa, tapi mungkin sabda Rasulullah mungkin seperti itu, ada juga kayaknya. Ini sekarang Dajjal ya toh, memang sekarang ini masih dirantai. Maksudnya dirantai itu aslinya raganya. Jadi raganya dirantai. Dajjal ini nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh, dirantai, ya kan. Isinya belum turun, maksudnya belum masuk, seperti itu. Sama halnya dengan Setriopinikit ini gitu loh. Nah ini jika Dajjal ini isinya juga masuk ke dalam raganya Dajjal, yang masih saat ini yang saya rasakan, yang saya lihat ya, masih terkurung di dalam goa. Bukan terkurung di dalam goa, ada di dalam goa lembab. Goa itu warnanya hitam pekat seperti itu, dirantai. Rantainya itu bahkan sebesar rantai seperti lengannya, rantai itu saat ini yang saya rasakan tuh ya. Nah, jika ini isinya masuk juga ke dalam raganya Dajjal ini, otomatis nanti rantai ini akan terlepas, diputus dengan Dajjal itu gitu loh. Kan sakti, ya kan, Dajjal ini sakti Lur. Ya kan, tahu kan kehebatannya Dajjal, bisa menghidupkan orang mati. Bahkan orang mati itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun bisa dihidupkan, ya kan itu menjadi tanda-tanda pengakuan dirinya sebagai Tuhan, kan seperti itu. Ini tanda, bahkan isinya ini juga melihat atau menatap raganya, seperti itu Dajjal ini yang sarankan. Makanya ini semakin lama semakin mendekati, semakin kuat zaman ini berakhir. Karena tanda-tanda itu Dajjal itu. Nah, ini saya rasakan, saya lihat Dajjal itu melihat raganya seperti itu. Dan juga ini juga sebaliknya, ya kan, yang menjadi pembantai nanti Dajjal dan anak buahnya. Tapi yang membunuh itu Nabi Isa alaihissalam, bukan Imam Mahdi ya, insya Allah seperti itu Lur. Yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam akan turun. Nah,
Bagaimana kita ketahui Nabi Isa kan nggak meninggal ya kan, diangkat oleh Allah, diangkat ke langit, dan disalib itu bukan Nabi Isa tapi Yudas, pengkhianat, salah satu murid yang berkhianat seperti itu. Dan sebaliknya, kan Satrapiningit ini atau Imam Mahdi ini juga akan sama berancang-ancang seperti itu untuk turun memasuki raganya. Ini sama-sama dua tokoh ya kan, yang satu tokoh kezaliman, kemunafikan, fitnah besar yang menghancurkan aspek kehidupan di akhir zaman ini ya toh, yang tentu saja ini juga Dajjal gitu loh. Iblis, atas kendali iblis seperti itu ya kan, atas kendalinya iblis. Ini dua tokoh ini yang sebagai tanda hari kiamat, tanda akhir zaman ya kan. Ini sebaliknya juga Satrapiningit isinya ini juga sama ya kan, melihat raganya yang sedang dibersihkan seperti itu. Raganya itu masih dalam proses dibersihkan Lur. Makanya sekarang ini ya yang saya rasakan raganya beliau Satrapiningit ini atau Imam Mahdi ini ya hancur lebur loh. Ya, maksudnya hancur lebur, pembersihan, namanya pembersihan. Coba ayo ya kan, kalau kita mencuci pakaian yang kotor, nah diapain ya kan, dibilas, dikucek, dibilas lagi, dikucek lagi, kadang diinjak-injak. Nah seperti itu istilahnya. Jadi ya remek semua, hanya remek semua badannya atau raganya ini dalam proses pembersihan seperti itu. Bahkan diibaratkan juga seperti empu, seorang empu kan. Seorang empu ini ingin membuat sebuah keris yang mumpuni, yang sakti mandraguna. Bagaimana caranya? Ya, keris ini kan dibakar, dipukul, ditempa lagi ya kan, dibakar lagi, dipukul lagi, terus dibentuk sedemikian rupa agar keris ini menjadi mumpuni, yang sakti. Nah, istilahnya seperti itu. Makanya raga beliau itu memang saya rasakan ya hancur lebur seperti itu, sakit semuanya. Yang namanya juga pembersihan ya kan, misalkan cabut gigi apa nambal gigi kan disuntik kan sakit ya toh, atau nambal gigi ya kan, dibersihkan kan sakit, walaupun dibius masih ada sakitnya. Nah seperti itu contoh, salah satu contoh seperti itu loh. Makanya beliau saat ini saya juga nggak tahu berada, kalau tahu kan enak loh, nggak sampai saya nggak akan bikin konten seperti ini. Ngapain bikin konten lawang yang ditunggu, yang diberikan konten beliau ya kan. Tak seorang pun ya, saya tegaskan lagi, tak seorang pun yang ada yang tahu, karena Allah yang menyembunyikan itu. Dalam saat ini beliau mungkin ya itu tadi hancur lebur, baik dalam raganya, dalam diri beliau, dalam raganya ataupun di luaran yang penuh mungkin yang penuh ujian yang sangat berat ya kan. Ujian ini nggak main-main Lur, saudaraku semuanya. Bagaimana proses seseorang untuk menjadi baik, apalagi proses ini salah satu contoh orang untuk mendekat kepada Allah, itu berat ujiannya ya. 4 tatanan itu ya kan, syariat ya, kata rekod dan hakikat dan ma'rifat. Itu 4 tatanan kan ya kan, syariat, rekod, hakikat, ma'rifat. Nggak mudah orang menuju ngelakoni hal yang seperti itu. Ujiannya berat. Misalkan 10 orang yang ingin melakukan ini, mungkin bisa bukan banding 10, bahkan 100 banding 1 yang mampu, yang kuat lulusan ujian menuju ke tempat makrifat ini gitu loh. Ujiannya sangat berat. Bahkan saat ini pun syariat pun belum mampu, apalagi torekot, apalagi hakikot ya kan, hakikatnya zaman sekarang ini Lur ya kan. Apalagi yang akan diuji oleh Allah, apa dunia seperti itu, duniawi kan zamannya sekarang ini yang dunia. Memang sekarang dunia ini memang tipuan dari iblis ya kan, untuk selalu mengejar dunia dan lupakan kewajiban dan menghadap kepada Allah, ingat kepada Allah. Kan tugas iblis itu ya kan.
jadi banyak teman-temannya nanti masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam, ya kan, seperti itu lur. Jadi